Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita kedatangan tamu yang kamera mundurin sedikit biar tahu tamunya siapa. Nah, jeng jeng. Guru paling kece, paling heboh, paling deh pokoknya deh. Bahas di ruang aspirasi. Ibu Lingga. Ibu Lingga. Halo, You can call me Buling. Buling, oke, Yes. Buling ya, bukan Yeah. bukan Bukan bullying. yang lain ya. Bukan Wuling juga, nanti Bukan. kena sponsor. Sama siapa satu tahu lagi. dapat sponsor. Iya, sama satu lagi jangan maling ya. Mama Lingga. Aduh, Mama Lingga. Buling ya. Buling. Iya. Pemirsa pasti udah banyak yang tahu nih Masa kalau pasti followers ibu tuh ada 1,5 juta Iya. di TikTok. Iya. Iya kan? Iya. Nah, aku sering banget lihat ibu. Dan aku tahu ibu itu guru bahasa Perancis. Waduh pindah bukan negara ya? saya. Salah. Pindah haluan saya Guru nih. apa, Bu? Guru fisika matematika. Fisika matematika. Ya. Oke, itu pelajaran yang paling saya nggak suka dari dulu. Oh iya, justru itu. Bener. Iya. Tapi pas lihat ibu berharap saya malah Iya. Iya Emang nggak, itu Mbak? tujuannya. Emang Iya itu kan? tujuannya. Ini juga teman-teman kita Bu dari partai Oh, iya, halo. dari Pemuda Bulan Bintang. Halo. Dengan Mbak Saya dengan Viva. Iya. sama Mbak Yuni. Kita punya banyak pertanyaan nih. Ibu Boleh. diserang sama 3 orang. Oh nih. baik, Dari sini nggak apa-apa ya. Bu, Jatuhnya ya? dilabrak ya saya. Satu-satu. Jatuhnya dilabrak. Enggak dilabrak. Oh iya, baik. Bu pingin tahu background ibu itu apa ya? Background pendidikan ibu itu apa? S1, pendidikan fisika. S1, fisika. Iya, Oh. di UHAMKA. Kok bisa Bu tertarik sama pelajaran fisika itu? Nggak tertarik malah sebenarnya. Dendam aja. Tapi gimana? Dendam aja karena dulu kan emang tiap ketemu sama pelajaran yang susah-susah nih kayak MTK fisika tuh udah ruwet, bawaannya tuh udah ruwet aja. Bener, setuju. Ketemu gurunya misalnya yang killer lagi nih, makin ruwet aja bawaannya gitu. Jadi aku tuh pengen banget ngerasa gimana ya? Pengen banget pelajaran-pelajaran itu tuh terhapus stigma ruwetnya. Bener. Gitu. Jadi Setuju dendam tuh banget. saya. Jadi aku tuh pengen jadi guru biar nanti tuh murid-murid kedepannya tuh nggak ada yang ngerasain kayak aku gitu. Ketemu fisika udah ruwet duluan. Pengennya tuh kalau emang murid mau pinter ngitung ya dibikin enjoy biar ngitungnya juga enak gitu. Itu perlu perhitungan kan, Wak? Iya benar. Tapi ini Bu, Banget. dulu saya setiap kali mau masuk ke kelas nih kalau udah pelajarannya fisika, aduh rasanya pengen cabut aja. Iya kan? Bener. Ngerasa gitu kan? Bener. Tapi itu jadi cikal bakalnya jadi guru yang heboh kayak begitu tuh dari itu. Iya. Dari rasa dendam. Oke. Jangan dicontoh ya adik-adik, sebenarnya dendam tuh nggak baik. Tapi kalau hasilnya positif jadi baik. Iya, kan? alhamdulillah, Terutama Masya buat isi Allah. kantong ibu, bener gak? Astagfirullahaladzim ya Allah. Bener sih. Gimana ini? Ibu ini berapa bersaudara Bu? 3. 3. Iya, 2 laki, abang-abang. Ngomong-ngomong, ngajar di mana? Patriot. Oh, SMA Patriot. Iya. Oke. Iya. Bekasi deket sini dong Iya, ya, deket dong. Deket mana Mbak Yuni? Patriot? Mbak Yuni nih yang tinggalnya di Bekasi. Wah, akam sini. Akamsi, di deket mana jembatan? Yang pokoknya ngarah mau ke terminal sana itu ya. Deket- Kejauhan terminal mana nih? Bukan yang stasiun deretannya itu kan Patriot kan bilangnya. Iya, tapi Iya. kejauhan ini agak sini. Iya, agak sini. Flyover Kranji. Kranji. Nah, pinggir iya, betul. kali itu ya. Yoi. Makanya sekolahnya panjang banget itu, masuk-masuk isinya 5. Waduh, 5 kok 5? Iya, ada SMP, SMA, SMK 1, SMK 2, SMK 3. Iya, jatuhnya Iya, banyak gitu langsung. di depannya ada kafe. Itu anak-anak SMP-nya nggak ada yang mau langsung loncat ke SMK? Banyak. Pingin Memang biasanya punya begitu. guru kayak gitu. Biasanya begitu, emang Banyak loncat. ya? Terus Bu, ngomonginnya agak ini boleh ya diobrolin Boleh ini ya, boleh. Boleh. Apa itu ibu tuh? anak keberapa tadi? Anak ketiga. Anak ketiga. Anak ketiga dari tiga Tiga bersaudara. bersaudara. Itu cukup. Ibu udah nikah? Belum. Belum. Oh belum. Alhamdulillah belum ya. Loh, iya dong. Oh iya, belum sih, bener, Karena bener. pengeluaran akan lebih besar. Iya, nanti benar kalau benar misalnya benar. Udah nikah, bener gak? Benar sih. Berhubung ibu belum nikah nih, dengan gaji honorer gimana ya? Aku denger sih, aku cuma dengar baca gitu kan yang aku tahu. Berapa sih gaji honorer di Bekasi? Beda-beda. Jadi hitungan gaji itu kan memang kalau guru honor ya itu kan tergantung berapa jam dia dapat ngajar. Oke. Jadi kalau misalnya dapatnya sedikit ya emang makin sedikit. Kalau misalnya dapatnya full juga
Iya segitu kurang lebih. Kalau aku kan Ya ngajar. segitu, ya Segitunya, Bro. Ya segitu kayak gitu. Iya, kalau aku kan kebetulan ngajar itu Patriot itu masih ngambil jam pulang sekolah itu masih jam 12 tapi belajarnya masih Senin sampai Sabtu. Kalau sekolah pada umumnya sekarang udah ngambilnya Senin sampai Jumat kan. Tapi pulang sore. Kalau Patriot masih jam 12 pulangnya. Nah, aku tuh ngajar dari jam 7 sampai jam 12 siang full Senin sampai Sabtu sekitar bulet sih 1 juta. 1 juta, 2 Iya. mata pelajaran. 2 sekolah, 2 mata pelajaran, 3 angkatan. Wih, duit 1 juta bisa dipakai buat apa ya? Bu, saya lagi mikir. Isi bensin. Isi bensin bener. Bener. Lo makan ya Bu ya setiap harinya? Puasa sih. Oh puasa, iya. Tapi nggak kelihatan juga sih kayaknya puasa. Oh iya, soalnya makan angin sini. Tapi untungnya ada pemuda bulan bintang juga nih yang Masya Allah. mau dengerin aspirasi dari guru-guru honorer. 1 juta bulat, Mbak. Biar denger ya, coba tuh. Ya, biar lebih denger ya. Bulet, katanya gitu. Biar lebih denger ya. Tapi saya punya temen nih Bu, guru honorer juga di di luar kota ya, di Solo. Itu saya pernah dengar gaji beliau tuh cuma 200.000, apa bener begitu? Benar. Karena kan memang perhitungan jam tiap sekolahnya kan kebijakan tiap sekolah tuh beda-beda. Apalagi kalau misalnya memang mata pelajaran itu kan nggak setiap hari dipelajarin kan. Pasti misalnya gini, kayak guru sejarah kan nggak mungkin semua Iya. anak dapat guru sejarah kan. Iya. Pasti ada yang IPS-nya doang Di atau enggak yang jadwal kelas ya, berapa, di iya. jadwal. Atau enggak mungkin dia Oke, dapat oke. kelas 11-nya doang, kelas 1-nya doang. Nah, itu yang bikin gaji tuh makin menyusut gitu. Jadi perbedaannya ada di situ, dari jamnya sama jumlah anak yang diajar. Tapi bisa nggak? Misalnya kita mau punya 5 juta nih sebulan gajinya, bisa dong ngajar di Patriot juga misalnya, terus di SMK mana, di SMK di Dalam SMA jam mana yang sama gitu. susah sih kan? Bisa. Susah sih. Sebenarnya Oh, bisa-bisa bisa aja, Iya. bisa-bisa aja kalau memang kita dapat sekolah yang kebijakannya tuh jamnya agak tinggi. Oh, gitu. Harganya iya, nilainya value-nya tuh agak tinggi gitu. Jadi bisa kalau misalnya mau nyabang-nyabang selagi memang bukan PNS. Kalau masih honorer masih bisa. Kalau PNS kan udah nggak bisa nyabang. Itulah gunanya ruang aspirasi Iya. pemuda bulan bintang ini. Ibu-ibu ini nih mbak-mbak ini nih. Mbak-mbak ini. Ya, mbak-mbak ini nih nanti ngedengerin. Saya memang mereka untuk mendengarkan. Berarti menurut saya agak begini ya. Keluhan-keluhan, iya, agak Agak gini, ngobrolnya agak gini ya. Bu ngomongnya biar agak Ini gede. biar agak kedengeran Siapa ya. tahu mereka mau memperjuangkan kan Yes, guru-guru Iya, honorer di ini daerah. dengan sekretarisnya langsung kita Yes, ngomong. girls. Iya. Terus lanjut ke aku penasaran gini Bu. Kan kalau guru-guru yang formal itu kan ngajarnya kan yang tegas, formal apa itu membosankan ya. Tapi udah pasti murid itu nurut Iya. sama gurunya. Udah pasti murid itu bakalan sopan, santun gitu kan. Nah, dengan pola ngajar ibu yang aku lihat agak-agak esentrik gitu kan, agak-agak showy gitu kan, atau yang ini gitu yang seru-seru lucu-lucu gitu lah pokoknya. Itu ngebuat siswa-siswa pada jadi nggak sopan nggak sih, atau kelepasan nggak sopan? Biasa kan kita kalau misalnya udah nganggep guru kayak temen Iya, kan iya. udah mulai Udah CS kebablasan gitu lah ya, iya, ngerasa kayak udah kebablasan CS lah gue gitu. nih, Kayak udah mereka akan gimana ngerasa nggak gitu. ada sekat gitu ya. Iya, Kalau aku pribadi sih emang aku nerapin ke murid-murid aku itu bahwa mereka harus tahu guru sama murid itu pasti ketemu era yang berbeda. Era mereka beda sama era aku pun beda sama era guru aku sebelumnya. Jadi aku menyesuaikan benar-benar sama era juga. yang sekarang. Anak sekarang tuh kalau dikerasin malah makin nantang gitu kan. iya benar. Iya, Beda era benar, kan, benar, karena benar, emang era digital banget kan kayak gitu. Jadi aku ngambil gimana caranya, cara ngambil hati mereka ya terjun ke dunia mereka gitu. Jangan mereka yang dituntut di era aku, karena aku juga ngerasain jadi murid dulu kan. Gak enak loh dituntut untuk menjadi era yang sebelumnya, karena kita nggak tahu mereka hidup dulu gimana. Iya, gitu. benar. Lah aku hidup di era aku, kenapa aku harus ngikut kamu gitu. Nah jadi aku ngasih pengertian ke mereka bahwa aku juga yang belajar sama mereka gitu. Jadi bukan mereka yang belajar sama aku juga belajar ke Jadi mereka saling gitu. belajar Ini gitu keren ya. banget, Iya. ini inspiratif banget kan. Yang tua belajar juga sama yang muda. Iya, kan? karena kan mau nggak mau Ikut emang kita menyesuaikan yang juga. kita yang ikut Kebetulan nih Kak perkembangan. Bunga, Mbak Yuni belum lama nih lulus dari SMA. Oh iya, coba gimana? yang Dulu muda-muda. guru fisikanya gimana Mbak Yuni? Iya Mbak Yuni. Oh, iya, SMK. gimana Mbak Berarti Yuni? guru yang Tapi lain? SMK emang gak ada belajar Ada fisika bukan ada ya? Nggak ada. Oh iya matematikanya dia Matematikanya boleh, dapat, boleh. dapat. Iya, kebanyakan Gurunya gimana? Gini ya? Killer. Oh iya, I'm sorry. Kayak gitu juga. jadi kalau cuman kadang muridnya kayak enakan gitu. Oh gitu. Beda-beda Kayak sih ya. misalkan Ada yang lawan juga gitu. Oh iya. Tapi gimana ibu itu ngajarin ya? Misalnya kan kayak ada lah pasti yang kebablasan ngomong misalnya Kalau gue. apalah gitu bahasa Oh, iya, Mindanao iya. lah gitu kan, yang antit gitu kan. Oh iya, oh Gimana pasti tuh? pasti. Kalau Kalau aku sih keceplosan gitu ibu apain tuh langsung? gini ya, kalau misalnya aku pribadi karena memang aku yang memutuskan untuk punya metode yang seasik itu, berarti aku juga yang harus punya batas kan. Aku juga yang pegang kendali, aku juga yang jadi kapten. Jadi Oke. aku juga yang harus ngatur mereka seberapa batas mereka untuk ada di aku dan seberapa batas aku untuk ada di mereka. Jadi kalau misalnya ada indikasi kira-kira mereka nih akan kebablasan, kayak misalnya gini, ngomong kayak lagi ngobrol tiba-tiba mereka ngomong
apaan sih Bu? Itu kan udah mulai ada indikasi Iya, kebablasan. itu mulai nggak ada. Apaan sih? Kalau sama orang tua jangan apaan sih, itu ke teman aja. Oke, berarti biar mereka tuh tahu, oh asiknya sama bullying tuh segini, kalau ngomong gini tuh udah nggak boleh kayak gitu. Sama contohnya gini, aku emang jarang banget ngomong saya. Kecuali kalau misalnya lagi ada guru-guru, lagi ketemu di acara resmi yang memang semua ketemu gitu. Kalau di kelas aku ngomongnya ya aku sama kamu. Nah, pasti ada murid yang kebablasan juga, dia ngomong untuk diri sendirinya aku, terus ngomong ke gurunya juga kamu. Baru aku ingetin, oh kalau ke orang tua jangan kamu, tetap panggil ibu, bapak. Kalau saya manggil aku kamu boleh kayak gitu. Tetap dikasih pengertian kayak gitu. Ini ibu usia berapa? 27. 27, wih masih muda, masih. Oh iya, sama satu lagi. Apa? Kalau misalnya aku tuh nerapin banget ya. Terus tuh ya, harus gini. Iya, satu lagi biar nggak lupa. Aku tuh nerapin banget hukuman-hukuman kecil yang aku terapin, nggak cuma ke murid tapi juga ke aku. Kita kan manusia normal ya, suka Iya, keceplosan. Mau sealus-alus kita depan umum, kalau namanya keceplosan aja gitu. Aja, betul. Gitu lata-lata kayak gitu. Nah, aku nerapin banget bagi anak atau siapapun yang ada di kelas itu, termasuk aku, kalau misalnya keceplosan ngomong toksik, dapat 1 coretan spidol di mukanya. Ibu juga dapat? Dapat kalau misalnya namanya latah kayak tadi Adil, kan. berarti adil. Iya dong. berarti adil. Aku ngasih pengertian ke mereka bahwa kalau yang Punishment-nya namanya pas ya semua ya? Iya, yang namanya peraturan ada di dalam kelas ya berarti harus dilakuin yang ada di ruangan Iya, itu. Aku ada di iya, situ ya berarti benar. aku ikut aturan itu. Harus gitu. tetap adil dan sesuai dengan peraturan. Yes, Iya, girls, bener-bener. yes. Keren banget ini guru, ya ampun. Amin, Oh, amin. jadi pengen balik ya Kak Bunga. Kemana tuh? Ke mantan. Untungnya aku Waduh, nggak enggak, mantan enggak mau. nggak Oh, boleh iya, ke sorry. mantan. Nggak mau banget. Banget ya. Terus udah lama soalnya. Jadi anak apa? SMA. Bu, ini kan kalau aku lihat dengan gaji yang cuma 1 juta, tapi harus bisa ya pinter-pinter lah kita berarti ngatur uangnya ya. Terus sekarang kan ibu udah jadi konten kreator nih, yang aku tahu tuh kayak penghasilannya pasti banyak sampingannya. Iya, alhamdulillah. Iya kan, alhamdulillah, tuh Alhamdulillah. sampingannya pasti banyak. Itu kepingin gak sih, udah males jadi guru honorer, gue ngapain capek-capek ya kan, naik motor gitu kan, Pagi-pagi jauh-jauh atau gitu ya. naik grab atau apa panas-panasan, gue mesti berangkat pagi, ngajar belum lagi anak-anak yang ntar nurut ntar enggak gitu kan. Mau gak sih, berhenti aja lah, gue mendingan fokus di konten kreator saya gitu, maksudnya Pilihan yang sulit ya. secara itu menghasilkan uang lebih banyak kan daripada jadi guru honorer. Jujur li enggak sih, enggak ada niatan untuk berhenti dari guru. Kalau misalnya pun jadwalnya misalnya kondisinya tuh aku udah makin sibuk nih terus harus mengurangi jadwal ya, aku cuma akan mengurangi, nggak mau ninggalin ngajar karena aku kan jadi guru juga ada alasan tersendiri, ada alasan besar aku kan, karena orientasi aku kerja ya waktu gitu. Aku dari dulu tuh emang nyari banget kerjaan yang memang waktunya bisa lebih fleksibel gitu, dan aku dapet lah emang guru gitu kan, karena aku mikirnya gini, dulu kan aku kan dancer ya dari Iya. zaman SMA, jadi aku mikirnya gimana caranya nyari jurusan kuliah yang nanti kerjanya itu banyak liburnya, pulangnya cepet kayak gitu-gitu. Akhirnya oh iya tenaga pendidik aja gitu, karena Oh kan iya, murid karena sekolah dia aku bisa, kerja, murid pulang aku ikut pulang, mereka libur aku libur gitu kan Iya, mikirnya. benar. Lebih fleksibel. Nah, jadi aku mikirnya dengan waktu yang fleksibel itu mau gaji sekecil apapun aku masih bisa nyari sambilan di luar, aku masih bisa nari, masih bisa ngajarin itu, ikut event kayak gitu. Tadi ibu sempat bilang ya katanya maksudnya untuk menjadi guru impian ibu, maksudnya impian ibu itu kan untuk jadi guru, ibu punya motivasi yang besar gitu maksudnya Iya. untuk jadi guru, itu apa sih maksudnya apa? Yang tadi pertama, yang dendam itu. Oh, Aku yang pengen dendam ngapusin, itu. iya, aku pengen ngapusin stigma ke orang-orang bahwa pelajaran hitung-hitungan tuh nggak sesusah itu. Kita bisa ngerti kok kalau misalnya dengan cara yang bisa diterima sama murid. Itu yang pertama. Yang kedua, aku pengen banget ngasih hal-hal yang mereka nggak dapat di rumah. Jadi aku pengen banget mewujudkan, pernah nggak sih dengar kalau guru tuh orang tua kedua Iya, itu di menarik. sekolah? Iya, betul. betul. Hal-hal yang nggak Iya, bisa didapetin iya, di dan rumah. aku Itu pengen apa banget jadi guru yang bisa jadi sosok orang Merangkul tua ya? gitu. Iya, jadi sosok orang tua di sekolah gitu. Karena aku ngerasain banget gini. Jujur li kita kan pasti pasti ada aja masalah di rumah gitu kan. Iya, Kita dan pasti ada punya juga masalah mungkin anak-anak masing-masing. broken home kan Iya, di kita rumah. pasti punya masalah masing-masing di rumah kan. Dan ketika anak itu menjadikan sekolah jadi ruang sosialisasi, ketemu teman, menjadi wadah dia untuk mencilakan, terus tiba-tiba ditekan lagi sama gurunya, dia jadi orang yang introvert dan nggak mau eksplorasi Oh iya, gitu. benar-benar. Jadi aku tuh pengen banget jadi sosok orang yang lu butuh apa nih gitu kan. Lu kurang pelukan, sini gue peluk gitu. Lu butuh pendengar nih, sini gue pasang kuping nih gitu. Lu di rumah kurang apa? Oh kurang apa namanya? Kurang bisa ngobrol, dia ngobrol sama gue dah gitu. Itu keren banget loh, maksudnya itu keren banget. Keren Nggak banget. semua guru punya pemikiran kayak begitu. Ya Allah. Iya, jadi impiannya itu mulia banget Mbak. Iya, Amin ya kadang kan Allah. guru cuma mau datang Iya. ngajarin doang. Kadang ngeliat muka kita aja udah Iya. bete tuh dulu. Kadang hanya sekedar kayak gitu ya. Gitu ya. Kalau Iya, ngeliat saya, gitu. ngeliat muka saya Betul, udah langsung, betul. Bunga Wijanti masuk, Bunga Wijanti maju ke depan. Kerjain tugas papan tulis. Oh, iya. Saya cuma bisa diem begini. Ih, Depan papan tulis. Habis Diem itu aja saya diomel-omelin. Habis itu diomel-omelin ya emang nggak suka pelajarannya karena nggak suka Iya, ngaji benar, juga. benar. Biasanya Iya, benar. gitu kan. Iya, biar. Murid nggak bisa Benar, belajar mata pelajaran itu karena kita nggak tertarik sama Benar. gurunya.
Berarti emang cita-citanya sama kayak, maksudnya semua wanita itu kan pasti jadi ibu. Iya, Ya, berarti benar. kan nggak terlalu muluk-muluk ya. Maksudnya untuk bisa merangkul anak kecil itu kan, ya udah kita jadi ibu aja. Sebagaimana kita dikasihi sama ibu kita mau ngasih. Iya, iya itu aku mau ngomong kayak gitu cuma nggak enak. Emang sekarang latihan sih, Sekalian Tapi. latihan, Emang sekarang bener-bener. latihan. Ngomong-ngomong ibu nih jadi guru honorer udah berapa tahun? Dari 2018 sudah 4 tahun. Wih, udah 4 tahun ya? Iya. Apa yang menyebabkan, itu ada tingkatannya, maksud aku gini, kan ibu udah 4 tahun ya jadi guru honorer. Terus itu untuk jadi PNS atau guru tetap, itu itu gimana tuh caranya? Kalau aku kan honorernya di swasta, jadi nggak ada tingkatan yang bisa kita capai untuk jadi PNS. Jadi kalau emang mau jadi PNS ya tetap ikut tes CPNS lagi sendiri gitu. Kecuali paling adanya itu kalau di yayasan tempat aku ngajar itu adanya guru tetap untuk yayasan, tapi bukan untuk PNS Oh, karena gitu. swasta begitu Iya, ya? kalau Oh, untuk jadi guru dia nggak akan- iya, kalau guru honorer negeri mungkin ada tingkatannya, tapi aku juga kurang ngerti sih, emang belum pernah nanya-nanya. Oh, gitu. Karena memang sejauh ini aku masih lagi nyaman jadi guru honorer di swasta. Ya karena itu tadi waktunya lebih fleksibel. Iya, lebih fleksibel. Apa? Mbak Yuni ada yang mau ditanya? Sebelum jadi guru, Bu Linda jadi maksudnya pekerjaannya apa? Jadi murid, Mbak. Itu benar gak sih? Iya, saya sebelum jadi guru jadi murid dulu, Mbak. Iya, benar. Pekerjaan sebelumnya. Maksudnya pernah kerja di perusahaan apa gitu? Oh, enggak. kan? Mungkin pernah kerja di perusahaan Aku apa? pernah gitu, kerjanya entertain justru. Entertain. Wes. Entertain. Entertain. Karena emang dari zaman sekolah aku kan dancer, terus habis itu selama kuliah ya aku jadi mahasiswa kupu-kupu, kuliah pulang. Iya, nah dari zaman kuliah itu aku emang kerjanya entertain sih. Jadi bantuin IO, habis itu ikut-ikut event, bikin acara gitu. Lebih kayak gitu sih. Emang katanya dulu satu sekolahan sama selebgram terkenal ya? Oh iya, satu SMP gitu. Saya sebut Rachel V. Iya sih. Oh Rahel P ya, akhirnya kesebut juga ya. Yes, girls. Iya, satu Siapa? SMP. Rachel V-nya. Rahel V-nya. Rahel V-nya. Angkatannya Mbak Rahel ya? Iya. Temenan Aku udah- banget atau? Enggak sih, biasa aja. Tapi dulu enggak, maaf Sel, maksudnya enggak gitu. Jadi dulu SMP-nya tuh kelas 3, kelas 9 lah ya, kelas 9. Di mana SMP-nya? SMP 5. Oh, SMP. Seroja. Itu dulu Emang satu udah cantik SMP. dari dulu dia? Wah, emang cakep, emang cakep. Emang diakuin dan sikapnya Aku pikir mantap-mantap. SMP 216, kayak Mas Anda. Oh iya. Tapi emang udah cakep dari dulu sih dia. Oh gitu. Terus emang cara ngomongnya tuh udah halus dari dulu gitu kan. Terus circle-nya mantep-mantep, emang Rachel nih. Bu, tunggu, lupa. Jadi lupa Gimana deh gara-gara lupa ibu deh? pelototin. Ibu jangan Ada. pelototin. Jadi takut saya. Pasan harus gini nih berarti. Iya, Bu, sekarang kan udah ada aplikasi belajar mengajar tuh, tapi Iya. pakai aplikasi. Uh-uh. Itu sebenarnya ngefek Efektif nggak sih? atau Maksudnya enggak? ngefeknya? Oh iya. Sebenarnya sih bagi sebagian guru mungkin ngefek. Tapi kalau aku sendiri emang kurang make, karena kan jujur pelajaran matematika fisika tuh butuh gurunya turun tangan untuk jelasin. Jadi kalau aplikasi tuh emang kurang efektif sih. Sama kalau kita waktu pas belajar online sebelum-sebelumnya pas masih era pandemi itu kita masih pakai Zoom atau Google Meeting, aku juga jarang make. Nah, zaman belajar online tuh ya teman-teman Iya. saya ibu-ibu, terutama ibu-ibu udah pada punya anak, pada bilangnya gini, aduh enak banget, anak gue sekolah di swasta gitu kan, terus bayarannya agak mahal kan. Terus enak banget jadi guru ya, jadinya mah gabut, kita yang ngajarin anak-anak di sekolah Nah, itu. pas online, banyak tuh Iya Bu yang kan, komentar itu kan. kayak gitu. Sakit hati saya jadinya. Sakit hati nggak tuh dengan Sakit komentar hati, kayak maksudnya gitu? saya yang kerja keras nih, jadi ke bawah stigma juga kan gitu. Iya. Dipukul rata nih, bener-bener nih. Jadi kalau tapi aku jujur emang aku juga nggak make sih kayak Zoom sama Google Meeting, karena aku tahu emang kurang efektif bagi pelajaran, terutama pelajaran hitung-hitungan ya, Iya. yang memang harus jelasin, anak tuh tahu prosesnya bener-bener. gitu kan. Karena yang aku pernah coba satu kali, mereka itu join tapi off kamera, jadi saya nggak tahu dia yang dengerin apa enggak. Bisa jadi kan laptopnya di join doang, dia tidur atau nggak dia mabar gitu kan. Dia cuma sekedar Atau absen biasanya doang. ibu-ibunya yang pada ngerjain tugasnya. Iya kayak gitu kan. Iya, Jadi nggak ya udah. efisien ya berarti Akhirnya ya. aku nggak pakai Zoom atau Google Meeting waktu belajar online. Terus nih kalau zaman saya sekolah dulu itu masih ada guru yang ngukum siswa tuh yang kayak tarik jambang, mukul tangan ya kan, atau suruh ini. Kalau zaman sekarang kayaknya udah agak sulit ya Bu. Udah agak ngasih sulit. peraturan kayak begitu Iya murid udah ya? agak sulit. Tapi kalau Karena udah langsung viral. iya sih, tergantung sih. Kalau aku pribadi sama murid-murid aku itu sebelum adanya punishment ya kita harus ada aturan dulu kan. Oke. Sebelum adanya hukuman kita harus ada peraturan dulu. Nah itu yang bikin hukuman bisa dijalanin ya kita harus ngasih pengertian apa sih aturan yang harus kita taatin sama apa aja yang dilarang kayak gitu. Dan apa konsekuensinya kalau lu ngelanggar kayak gitu. Aku tuh lebih kayak nerapin gini, misalnya di kelas lu nggak boleh telat ya.
termasuk saya gitu kan ya. Kalau misalnya telat ya udah pintu saya tutup, abis itu nggak boleh ikut 1 jam pelajaran pun saya kalau misalnya telat 1 Ya, detik kalau pun ibu telat mereka yang nutup Mereka yang pintu. nutup pintu. Iya, mereka yang nutup pintu. Terus jadi mereka free class 1 Langsung jam jadi- pelajaran iya, ya langsung gini jadi free gitu. class dong. Karena emang aku pengen nerapin ke mereka kayak gitu. Mereka harus tahu bahwa setiap aturan itu berlaku untuk semua yang ada di situ gitu. Terus kayak misalnya yang tadi kalau misalnya keceplosan ngomong toksik dapat 1 coretan di muka ya aku juga termasuk gitu. Jadi biar mereka tuh tahu oh iya hukuman itu ada karena emang aturannya juga ada gitu. Iya benar. Bu, saya mau nanya. Boleh. Kan sekarang pasti udah terkenal dong. Udah kemana-mana, udah maksudnya ya lumayan. Ini kan sebagai honorer ya, maksudnya ibu dapat dari mana-mana bisa ya. Kecuali teman yang seangkatan yang mungkin masih honorer itu kan perlu diperjuangkan. Iya banget. Oh, jadi gini Bu, mereka nih mau dapat bocoran curhatannya Ibu atau aspirasinya Ibu nih maksudnya, tolong dong misalnya kita nanti kalau udah ada yang menjabat atau ini maunya tuh guru honorer atau gitu lah pokoknya. oke. Coba dibocorin sedikit Bu biar Mbak asik. Karena sejujurnya emang aku dari zaman sekolah tuh udah tahu banget bahwa kesejahteraan guru kan emang sangat minim ya dari segi gaji gitu kan. Cuman ya aku pribadi memang yang penting kalau aku kan emang orientasi kerjanya waktu ya, karena aku emang arahnya gimana caranya cari kerjaan yang lebih fleksibel waktunya supaya nyari sambilan di luar. Nah kalau untuk teman-teman rekan-rekan yang memang yang tadi udah disebutin ya, yang memang gajinya minim banget tuh, aku berharapnya sih emang harus ada yang gerakin sih, karena swastanya aku tempat ngajar itu tetap harus ngikutin arahan pemerintah kan. Jadi kalau misalnya emang dari arahan pemerintahnya memang nggak ada gerakan, swastanya juga nggak akan nggak akan ada gerakan gitu. Jadi untuk kesejahteraan memang harus digerakin dari diri sendiri dulu, dari pemerintah juga kayak gitu. Jadi sekolah tuh juga mau ngasih keputusan apa-apa juga emang agak sulit juga. ya udah dengar ya Mbak-mbaknya ya. Yes. Coba dengarkan curhatan. Iya, mohon diperjuangkan Curhatan guru karena mohon memang diperjuangkan. banyak juga kan guru-guru yang bekerja itu sebagai tulang punggung keluarga gitu, nggak sedikit juga. Apalagi di desa-desa ya Bu, yang ngajarnya jauh banget Udah jalannya. ngajarnya jauh, aksesnya susah, honornya lebih rendah lagi. Iya, nggak usah jauh-jauh ke desa, di Bekasi juga banyak. Banyak ya di Bekasi juga ya? Banyak. Di Bekasi ini masih berapa? Kalau yang negeri-negeri gitu, sekolah-sekolah negeri honorer? Hampir sama, hampir segitu juga kan tergantung hitungan jam juga kan yang tadi aku bilang gitu. Apa Jadi kalau kabarnya misalnya guru punya anak 5. Iya, apa kabarnya guru yang memang pelajarannya tuh jarang. Kayak misalnya di suatu sekolah ada guru bahasa Jerman. Ya berarti kan di Jerman aja gitu kan. Bahasa Jepang ya Jepang aja. Kalau misalnya kecil lagi kalau iya, jarang-jarang kalau gitu. misalnya bahasa Indonesia terus kebagi jadi 3 guru. Jadi yang satu guru kelas 10, kelas 2, kelas 3 itu juga makin bisa kecil lagi. 1/3 maksudnya Iya, bisa ibaratnya. 1/3 dibelah lagi. Kayak gitu. Saya jadi paham nih sedikit banyak. Iya, lagian juga kalau misalnya satu guru untuk 3 angkatan juga waktunya nggak cukup, gitu. Makanya mau nggak mau dibagi 3, tapi dibagi 3 itu juga jadi lebih sedikit lagi kan honornya. Itu yang bikin penasaran. Video pertama Ibu sehingga Ibu jadi viral itu apa? Ih sebenarnya aku dulu kontennya makeup tahu. Oh iya. Bukan ngajar. Dari make up. Iya. Tapi dancer juga. Bikin Iya. konten dancer Iya, juga. emang dulu tuh random aja gitu di TikTok. Dancernya itu apa? Dancer Modern dancer. modern Oh, dance. modern Emang aku kan dance. coach. Wih, berarti Gitu. dulu SMA yang ini dong, suka cheerleaders yang ini. Enggak, Yang bukan senyumnya cheers. gitu, bukan Enggak yang sih, senyumnya bukan gitu. cheers. Emang modern Sekarang dance, dulu beda. cheerleaders senyumnya harus Aiga. 3 jari gitu kan. SPA gitu bukan ya? Bukan ya? Bukan ya, modern. Apa lu ketawa lo? Bercanda ya. Gue helmin lo, helmin. Kayaknya yang ini juga anggota modern dance-nya juga. Dulu ya Oke. gitu. Dia megangin kabel sih kalau lagi latihan gini aja dulu. Canda ya Mi. Paling khas soalnya itu kan cheerleaders Iya. zaman SMA tuh senyumnya harus segitu Iya, gede. tapi bukan cheers sih, aku lebih ke modern dance Lebih ke sama. modern Kalau dance. konten pertama itu aku pertama kali FYP ya konten make up. Jadi transisi pernah lihat kan? Justru pertama kali FYP-nya di konten Iya, makeup. konten make up Kok dulu. bisa jadi, maksudnya kok bisa jadi, tapi viralnya justru di guru ngajar, kan? iya. Banyak orang yang taunya Ibu tuh malah jadi Meledaknya memang di meledaknya ngajar di gitu. ngajar Tapi ya. FYP pertama tuh semua make up dulu. Make up. Dari sekolah nggak pernah ada teguran atau gimana itu? Enggak, karena kan aku sembunyi-sembunyi. Oh iya gini, kan pasti ada nih kan Ibu kan muda, guru Iya. muda secara kan udah gitu honorer pula gitu kan. Secara di sekolah kan pasti ada guru-guru yang udah cukup umur, terus yang udah ya guru udah karyawan deh. Itu apa nggak pernah kena, mau ngomong boleh, nggak ngomong nggak apa-apa. Abis kayaknya Ah ya, takut gitu. Nah aku sih jawabnya pakai kalimat andalan nih. Pro kontra mah ada. Oke. Nyari aman aja, gue ngeri nih. Oke, cari yang aman ya, pro kontra Iya. ada. Di belakang terus saya jelasin. Oke. Bu, Ya.
Nih masih ada yang mau ditanyain lagi? Nomor Kakak-kakak WhatsApp ada yang mungkin, udah makanan mulai favorit, minta? bercanda. Mungkin makanan favorit atau Ya, tadi sih balik lagi ke yang tadi Ibu omongin ya, maksudnya untuk aspirasinya itu ya, kita sih sebagai pemuda bulan bintang sih maunya nampung Kak, sebenarnya untuk apa sih, kita perjuangkan banget nih sebenarnya untuk guru-guru honorer yang masih di bawah rata-rata ya gajinya, terutama untuk di Bekasi ini. Insya Allah nanti kalau kita jadi di 2024 ya Mbak Yuni. Masya Allah, amin amin. jadi ya dengan adanya ruang inspirasi ini berguna banget ya untuk nanti Bu yang dipanggil di sini tuh dari berbagai profesi Bu. Masya Allah. dari yang seviral Ibu sampai yang nggak viral sekalipun Mantap. profesinya apapun kita bakal panggil di podcast ini karena untuk masukan juga untuk pemuda bulan bintang bekerja di depannya nanti agenda Betul, kerjanya betul. mereka gitu kan kita ngedengerin semua aspirasi lah namanya juga Ruang aspirasi. Memang Briefing yang keren. Sekarang nih Bu, untuk closingan ya. Iya, boleh. Closingan ini yang paling aku tunggu-tunggu sih. Yes. Aku bakal ngasih pertanyaan, Ibu jawab cepat. Oke. Takut. Takut banget. Oh my god. Jawabnya pokoknya secepatnya Ibu aja. Oi. Oke. Aspirasi Ibu untuk pemerintah khususnya di daerah tempat tinggal Ibu. Lebih memperhatikan kesetaraan guru honorer. Ya. Oke. Kesetaraan dan kesejahteraan sih. Iya, ting. Ting. Aspirasi Ibu untuk generasi muda zaman sekarang. Bangkit. Bangkit. Iya, soalnya kan kita udah kelamaan tidur sama era pandemi kan. Iya. Benar. Aspirasi Ibu untuk kasus FS yang belum terselesaikan. FS tuh apa tuh? Saya mau nyebutin Bu, tapi nanti saya di ini. Iya. FS, ini Bu, gitu. Hah? Yang lagi viral, kasusnya lagi viral, tembak-tembakan. Oh, alah. Keinginan Ibu tuh apa sih gitu? Pinginnya? Ya, lebih cepat clear. Jujurlah para orang-orang. Lalu aspirasi Ibu untuk Indonesia. Masya Allah, bangkit lagi. Sama aja. Sama aja, Bangkit oke. lagi, iya. Karena kita udah terlalu lama tidur di era pandemi. Aspirasi Ibu untuk tukang sayur di dekat rumah Ibu yang suka lewat depan rumah Ibu. Semoga utangnya cepat lunas, hidupnya lebih stabil dan kenapa Bapak? Anaknya sekolah pada tinggi-tinggi, amin. Amin, didoain Bu. Amin. So, salam ruang Salam aspirasi. Bahas di ruang aspirasi.